Oke, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ngakan Putu Darmo, dari Prodi Pendidikan Kimia S1, mahasiswa semester 1 dengan NIM 251303159. Di sini saya akan membahas LKM 4 Agama Hindu yang sudah dibagi per gagasan. Untuk gagasan pertama, sebutkan dan beri contoh dalam perayaan Nyepi dan Ngembageni pelaksanaan Caturmarga itu. Jadi pada Nyepi Bakti Marga itu bisa dilakukan dengan sembahyang, melaksanakan catur-catur penyepian sebagai bentuk bakti pada Ida Singawidi, karma marga ikut menjaga ketertiban, tidak menyalakan api atau listrik, dan mendukung pelaksanaan nyepi. Jenana marga merenung, introspeksi diri, memahami arti kehidupan. Terus Raja Marga melakukan tapobrata, yoga, meditasi untuk pengendalian diri. Terus dalam Mbak Geni, Bakti Marga melaksanakan sembahyang, memohon pengampunan dosa dan keselamatan. Karma marga saling menguatkan, menjalin kembali hubungan sosial dengan perbuatan baik. Dan marga menyadari pentingnya kedamaian dan kerukunan. Dan Raja Marga mengendalikan diri agar tidak kembali pada sifat buruknya setelahnya. Oke, selanjutnya gagasan nomor 2 yaitu berikan contoh konkret sloka dalam Bhagavad Gita 7:21. Jadi contoh konkretnya itu di Bali ada umat yang bakti pada Dewa Wisnu, ada pula yang lebih dekat kepada Dewi Sri sebagai simbol kesuburan. Jadi semua pemujaan itu sah karena pada hakikatnya ditunjukkan kepada Tuhan yang satu. Selanjutnya dalam kehidupan modern, ajaran ini menjadi dasar toleransi. Hindu menghargai perbedaan agama lain karena Tuhan hadir dalam berbagai nama dan bentuk. Jadi dengan demikian, sloka ini meneguhkan sikap inklusif Hindu, tidak ada jalan salah asalkan dijalani dengan hati yang suci. Oke, gagasan selanjutnya yaitu sloka yang berbunyi apang ikim dadiwang, utama juga ya namitani mangkano wenang ya temulung awaknya sangkeng sangsara maka sedaneng subekarmo ning inganing utaming dadiwang. Jadi pertanyaannya di sini apa yang bisa dilakukan dalam beragama. Jadi yang pertama itu dapat mengisi hidup dengan sebuah karma, yaitu perbuatan yang baik, membantu sesama tanpa pamrih, menjaga kebersihan pura, merawat lingkungan, serta menyeimbangkan tenaga dalam bentuk. Kalau sering di Bali itu disebut ngayah. Yang kedua itu mengendalikan pikiran, perkataan, dan perbuatan sehingga setiap tindakan membawa manfaat bukan penderitaan. Selanjutnya memanfaatkan hidup untuk belajar dan beribadah, ikut dan mewacana, membaca lontar atau kitab suci, serta memperdalam pemahaman spiritual. Jadi refleksi sloka ini mengingatkan kita agar tidak menyia-nyiakan kelahiran sebagai manusia. Jadi hidup adalah kesempatan untuk berbuat dharma dan mendekatkan diri kepada moksa. Next. Gagasan ini selanjutnya yaitu disebutkan dalam satu pura untuk pemujaan roh para orang suci yang dihormati dalam agama Hindu. Jadi pura untuk pemujaan roh orang suci itu disebut resi. Jadi pura tersebut disebut resi. Jadi contoh yang saya ambil adalah pura Resi Markandaya di Bali, yakni untuk menghormati Resi Markandaya sebagai tokoh suci penyebar ajaran Hindu di Bali. Selanjutnya, pura di Bali itu kita menyebutkan tempat pemujaan dewa-dewi Hindu beserta inkarnasinya ke dunia utara. Seperti misalnya Rama dan Krishna. Jadi yang saya ambil contohnya itu yaitu Pura Sakeh di Karangsem, ini pura terbesar di Bali dengan pemujaan pusat Trimurti yaitu Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi Avatar Wisnu seperti Rama dan Krishna juga dipuja sebagai simbol Dharma. Yang kedua itu ada Pura Jagannatha Denpasar. Jadi Pura Jagannatha ini dipersembahkan untuk ide Sanya Widiwasa dalam satu aspek universal yang menegaskan keesaan Tuhan.
Terus ada Pura Ulen Danu, Batur, dan Pura Ulen Danu Bratan. Jadi pemujaan Dewi Danu, Dewi penguasa air dan kesuburan. Pura ini juga penting sebagai sistem sumba bagi petani karena berkaitan. Terus Pura Dalam sebagai tempat pemujaan Dewa Siwa dalam aspek pelebur mengingatkan bahwa kematian adalah bagian dari siklus hidup. Yang terakhir ke Pura Ulu dan Pura Uluhur Uluwatu, yakni tempat pemujaan Dewa Rudra, yakni sekaligus pura kayangan jagat yang terletak di tebing pantai. Okay, next. Yang terakhir, kenapa tempat suci Hindu itu umumnya terletak di tempat-tempat yang dikelilingi oleh alam yang asri, seperti misalnya laut, pantai, gunung, gua, hutan, dan sebagainya. Jadi mengapa demikian? Sebelum itu kebanyakan pura di Bali itu letak di pegunungan tepi laut, hutan, atau gua. Jadi ada beberapa alasan yang filosofis, yakni ada pertama yaitu alam sebagai manifestasi Tuhan. Laut, gunung, dan hutan itu dipandang sebagai perwujudan energi kosmik. Dengan membangun pura di sana, umat lebih dekat dengan sumber kehidupan. Terus menciptakan suasana sakral. Jadi alam yang tenang membuat pikiran lebih fokus dan suci dalam bersembahyang. Terus ada Trihita Karano, konsep harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Jadi pura di alam terbuka mengingatkan umat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Terus ada sejarah dan mitologi. Banyak pura didirikan di tempat di mana para resi bertapa atau tempat munculnya tanda-tanda suci. Oke, sekian presentasi saya dengan saya sendiri membahas tentang jawaban dari gagasan LKM 4 Agama Hindu, yakni Catur Marga. Saya akan Putudharma dengan NIM 251303109 dari Prodi Pendidikan Kimia undur diri. Terima kasih.